Sobat Lidah Seorang Murid yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat malam. Serial Lidah Seorang Murid pada malam hari ini dikemukakan dengan mengusung tema normal dengan gaya baru, dengan mengambil bacaan firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, berikanlah kepada kami telinga seorang murid, agar kami dapat mendengar firman-Mu. Berikan pula kepada kami lidah seorang murid, agar kami dapat menjadi penyambung lidah Tuhan, meneruskan warta kebenaran firman kepada dunia di tempat mana kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sobat Lidah Seorang Murid yang dikasihi dan diberkati, jika boleh diibaratkan, maka kehidupan manusia dapat dilukiskan sebagai suatu proses berjalan maju. Karena itu, kehidupan ini tidak boleh berjalan di tempat, apalagi berjalan mundur. Tidaklah mengherankan sebagai konsekuensi dari proses berjalan maju, maka perubahan akan menjadi tema utama dari kehidupan kita. Salah seorang sahabat saya yang sekarang menjadi orang penting di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ketika ia mengalami stroke pada beberapa waktu yang lalu dan mesti menjalani terapi yang super ketat, berkata kepada saya dalam suatu perkunjungan yang saya adakan untuk itu, "Bapak Pendeta, tiap hari saya melihat ada hal yang baru bagi diri saya. Sekalipun perubahan itu kecil sekali, perubahan itu tak dapat saya abaikan. Saya mengaminkannya untuk perubahan sebagai yang menjadi realitas keseharian kita." John Selby Spong dalam tulisannya A New Christianity for a New World mempercakapkan tentang pentingnya perubahan ketika ia mengulas pokok why Christianity must change or die. Mengapa kekristenan mesti berubah atau mati? Jika kita tidak berada dalam arus perubahan, maka sesungguhnya kita sudah mati. Sobat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menulis serial ini dengan mengutip Ketua Satgas Nasional Penanggulangan COVID-19, Jenderal Doni Monardo sebagai berikut. Kalau toh kita normal dalam arti kata normal dengan gaya baru, dengan tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satgas dalam rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo Senin 14 Mei 2020 yang lalu.
Ungkapan di atas secara jelas mengatakan kepada kita bahwa membayangkan suatu keadaan normal pasca COVID-19 seperti keadaan sebelumnya, yaitu keadaan pra-COVID-19, adalah sesuatu yang berlebihan. COVID-19 dalam banyak hal telah menjungkir balikan pelbagai tata kebiasaan yang sebelumnya kita pandang normal dan menggantikannya dengan cara pandang yang baru. Sobat sekalian yang saya kasihi, ya bahkan pada tingkatan tertentu, seperti yang saya alami dalam tugas-tugas pelayanan saya, pandemi COVID-19 menghadirkan semacam revolusi digital yang luar biasa yang sama sekali tidak dipikirkan beberapa waktu sebelumnya. Rapat dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meeting, mengadakan konseling pastoral dengan menggunakan aplikasi Jitsi Meet, dan bentuk aplikasi lain adalah bagian dari perubahan yang saya maksudkan. Belum lagi ketika saya mesti berkhotbah tanpa kehadiran pendengar atau warga jemaat, dan hanya menggunakan aplikasi media seperti Facebook, YouTube. Hal-hal seperti ini sama sekali tidak terbayangkan pada masa pra-COVID-19. Sobat sekalian yang saya kasihi, apakah kita akan kembali ke masa normal setelah COVID-19? Dapat diselesaikan? Dengan tegas saya katakan tidak. Dunia sudah berubah, bahkan sangat berubah. Karena itu memimpikan untuk kembali kepada keadaan normal adalah absurd. Kita tidak mungkin membuang Zoom, Google Meet, Jitsi Meet, Facebook, YouTube ke dalam keranjang sampah ketika persoalan pandemi selesai. Kita juga dapat dipastikan tidak akan mengabaikan penggunaan masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak fisik. Perangkat-perangkat dan aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan di atas akan tetap menjadi bahagian dari apa yang saya sebut sebagai kenormalan baru, atau seperti yang disebutkan oleh Ketua Satgas COVID-19 sebagai normal dengan gaya baru. Saudara-saudara yang saya kasihi, sobat muda yang berbahagia. Dalam percakapan tentang persembahan tubuh, Rasul Paulus bicara tentang perubahan. Dalam perspektif surat Roma, perintah untuk berubah mesti dimulai dari pembaharuan budi. Esensinya, suatu perubahan haruslah bersumber dari dalam diri sendiri. Perubahan semestinya bersifat holistik dan karena itu tidak boleh menjadi perubahan yang bersifat parsial semata-mata, atau bahkan perubahan yang ditempelkan dari luar. Mengapa? Hemat saya, di mata Rasul Paulus, orang-orang percaya semestinya menjadi orang-orang yang berada pada barisan depan dari suatu gerakan perubahan. Orang-orang percaya bukanlah entitas yang membebek pada gerakan perubahan yang digagas oleh orang lain. Orang-orang percaya juga tentu tidak seharusnya nebeng pada gagasan-gagasan perubahan yang dimulai oleh orang lain. Tegasnya, dalam bingkai perubahan, orang-orang percaya adalah kepala dan karena itu bukan ekor. Dengan meminjam terminologi yang digunakan oleh Ulangan 28 ayat 13 terjemahan baru. Orang-orang percaya mereka seharusnya menjadi pioner dari suatu perubahan. Sobat yang saya kasihi, bagian ini penting
Di mata Paulus, setidak-tidaknya yang tertuang dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, perubahan yang bersumber pada pembaruan budi. Perubahan dimaksud setidak-tidaknya memiliki 4 tujuan. Yang pertama, agar orang-orang percaya dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Yang kedua, agar orang-orang percaya dapat membedakan apa yang baik di antara apa yang tidak baik. Yang ketiga, agar orang-orang percaya dapat membedakan hal-hal yang berkenan kepada Allah dan yang tidak berkenan kepada Allah. Yang keempat, agar mereka dapat membedakan antara hal-hal yang sempurna dibandingkan dengan hal-hal yang tidak sempurna. Sederhananya, perubahan, sekecil apapun perubahan dimaksud, haruslah membawa kita kepada keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Inilah yang saya maksudkan di atas, bahwa kehidupan kita adalah suatu proses berjalan maju. Ia tidak boleh membuat kita berjalan di tempat, apalagi berjalan mundur. Karena itu, pada kesempatan ini saya mengatakan kepada saudara sekalian, selamat berjalan maju. Selalu ada kebaikan Tuhan di tengah-tengah krisis, termasuk kebaikan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kembangkanlah dirimu dan pelayananmu. Sekalipun engkau mesti tetap tinggal di rumah, mesti tetap bekerja di rumah, dan mesti tetap beribadah juga dari rumah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas lawatan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dalam arus perubahan yang sedang terjadi, kami dapat menempatkan diri begitu rupa, sedemikian sehingga dalam pertolongan Tuhan, kami tidak terseret dan menjadi hancur oleh perubahan. Bahkan sebaliknya, kami berada pada barisan depan dari suatu upaya untuk menciptakan perubahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.